Pada zaman dahulu ada seorang pemuda pengembara bernama Andre. Andre adalah seorang pengembara yang taat beribadah. Hutan, gunung, serta padang pasir telah dilalui dalam pengembaraannya. Suatu ketika di saat Andre sedang menyusuri sebuah sungai, dia merasa dahaga yang tiada terhingga. Karena hari memang sangat panas sekali, Andre pun kemudian berhenti di pinggir sungai untuk minum dan mencuci mukanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku dengan air sungai ini. Tiba-tiba Andre melihat sesuatu mengapung di sungai menuju ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, kemudian Andre pun mencebur dan mengambilnya yang ternyata adalah sebuah apel. Ini mungkin rezekiku. Ia lalu memakan apel tersebut. Tetapi di saat apel itu termakan hampir habis, Andre teringat sesuatu. Astaga, kalau ada buah apel terjatuh, berarti di sekitar sini ada sebuah kebun. Dan bila ada sebuah kebun, mungkin kebun itu ada yang memiliki. Sebaiknya aku mencari di mana pemilik kebun dari buah ini. Andre kemudian menyusuri sungai itu tanpa merasa letih. Dan benarlah, ternyata di ujung sebuah hulu sungai ada sebuah kebun apel yang sangat luas. Andre kemudian mendatangi kebun itu dan mencari pemiliknya. Di saat Andre sedang mencari, tiba-tiba seorang tua mengejutkannya. "Sedang mencari apa gerangan, anak muda?" tanya sang tua itu. Andre menjawab seraya sedikit menundukkan badan. "Apakah Bapak tahu siapa pemilik kebun apel ini?" "Sayalah pemiliknya." "Kenapa?" tanya sang tua. Jadi pemilik kebun ini adalah Bapak sendiri." "Oh, kebetulan sekali. Saya minta maaf karena saya telah memakan sebuah apel yang saya duga berasal dari kebun Bapak." "Di mana engkau menemukannya, anak muda?" tanya orang tua itu. "Di sebuah sungai, di saat saya sedang minum dan membasuh wajah saya." Pemilik kebun apel itu terdiam dan menatap mata Andre dengan tajam. Andre pun kemudian berkata, "Maafkanlah saya, Pak. Saya siap menerima hukuman apapun dari Bapak. Apapun hukumannya asalkan Bapak memaafkan saya." Seraya terus menatap tajam mata Andre, sang tua menjawab, "Kalau begitu, kau akan menerima hukuman dariku. Kau harus membersihkan kebunku selama 1 bulan penuh." "Baiklah, saya akan menjalankan hukuman itu dengan ikhlas," kata Andre dengan penuh sabar. Demikianlah berhari-hari Andre membersihkan kebun apel itu dengan rajin dan senang. Dia berharap dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukannya. Hingga tidak terasa 1 bulan penuh Andre telah menjalankan hukuman. Andre pun kemudian mendatangi pemilik kebun itu. "Saya telah menjalankan hukuman untuk membersihkan kebun selama 1 bulan penuh. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Apakah ada hukuman lain untuk menebus kesalahan saya?" tanya Andre. "Ada, aku mempunyai seorang anak gadis bernama Emma. Dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kau harus menikahinya," jawab pemilik kebun. Bukan cuma terkejut, Andre pun gemetar, tubuhnya berkeringat. Karena Andre berpikir begitu berat ujian dan hukuman yang dia terima. Pemilik kebun itu pun bertanya, "Kenapa? Apakah kamu tidak bersedia?" Andre kemudian berpikir. Tidak lama kemudian Andre dapat menguasai diri. Dia yakin apabila pemilik kebun tidak memaafkannya, maka Tuhan pun tidak akan memaafkan kesalahannya yang telah memakan apel yang bukan miliknya. "Baiklah, saya penuhi. Saya ikhlas karena Tuhan untuk menikahi anak Bapak," jawab Andre. Dengan kesabaran dan keikhlasan, Andre pun kemudian menikahi gadis pemilik kebun apel. Di saat usai pernikahan, Andre hendak memasuki kamar pengantin yang di dalamnya telah menunggu gadis pemilik kebun apel. Saat Andre mengetuk pintu, ia terkejut bukan kepalang. Persis di depannya berdiri seorang gadis cantik jelita. "Oh, maafkan saya, mungkin saya salah memasuki kamar ini. Sebenarnya saya mencari gadis bernama Emma. Dia anak pemilik kebun apel," kata Andre kebingungan. "Sayalah yang kau cari," jawab gadis itu. "Oh, tidak mungkin," kata Andre dalam hati. Andre pun berlalu dengan tergesa meninggalkan gadis itu dan menemui pemilik kebun. "Sebelumnya maafkan saya yang telah lancang memasuki sebuah kamar seorang gadis cantik. Tetapi di manakah sebenarnya kamar Emma istri saya?" tanya Andre. "Kau tidak salah, yang kau masuki memang kamar Emma anakku satu-satunya. Dan yang di dalam kamar memang anakku. Dialah Emma," lanjutnya.
Anakku memang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tapi yang aku maksud, dia buta karena dia tidak pernah menggunakan kedua matanya untuk melihat hal-hal yang buruk. Dia tuli karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Dan dia bisu karena tidak pernah menggunakan mulutnya untuk berbicara kotor. Dia lumpuh karena dia tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang najis. Sekarang segeralah kau kembali temui dia yang sekarang menjadi istrimu. Betapa bahagianya Andre yang ternyata mendapatkan seorang istri yang bukan hanya cantik jelita, namun seorang gadis yang beriman dan taat kepada Tuhan.